Kejadian 41. Pada hari-hari terakhir setelah genap 2 tahun, maka bermimpilah Fir'aun, dan tampaklah ia sedang berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk tubuhnya yang sedang makan di padang rumput. Dan tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang muncul sesudahnya dari sungai itu. Buruk rupanya dan kurus tubuhnya, dan mereka berdiri di tepi sungai di samping lembu-lembu itu. Dan lembu-lembu yang buruk rupa dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan gemuk itu. Lalu Fir'aun terbangun. Kemudian Fir'aun tertidur dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang berisi dan menarik serta bertumbuh keluar pada sebuah tangkai. Dan tampaklah pula sesudahnya 7 bulir gandum yang kurus dan layu bersama hembusan angin timur yang menegakkannya. Dan bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang berisi tadi. Lalu terbangunlah Fir'aun, dan ternyata itu sebuah mimpi. Pada pagi harinya, hatinya gelisah. Lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mesir serta semua orang bijaknya. Dan Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Namun tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Fir'aun. Maka berkatalah pemimpin juru minuman itu kepada Fir'aun, "Hari ini hamba teringat kesalahan hamba. Fir'aun pernah murka kepada hamba-hambanya dan menyerahkan hamba ke dalam penjara di rumah pemimpin para pengawal bersama pemimpin juru roti itu. Maka pada satu malam kami bermimpi sebuah mimpi. Hamba dan pemimpin juru roti itu masing-masing kami bermimpi sesuai dengan makna mimpinya. Dan di sana ada seorang muda, seorang Ibrani bersama kami, seorang hamba dari pemimpin para pengawal. Ketika kami menceritakan kepadanya, maka ia mengartikan mimpi-mimpi kami itu. Masing-masing diartikannya sesuai dengan mimpinya. Dan sebagaimana ia telah mengartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Aku telah dikembalikan pada pekerjaanku semula, dan ia telah digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh orang memanggil Yusuf, dan mereka secepatnya membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Yusuf bercukur dan mengganti pakaiannya, lalu datang kepada Fir'aun. Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Dan aku telah mendengar tentang engkau yang mengatakan bahwa engkau dapat mengerti sebuah mimpi kemudian mengartikannya." Dan Yusuf menjawab kepada Fir'aun dengan mengatakan, "Itu bukan karena aku. Elohimlah yang akan memberikan jawaban kepada Fir'aun dengan damai sejahtera." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku, tampak aku berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu yang gemuk tubuhnya dan indah rupanya. Dan mereka sedang makan di padang rumput itu. Dan tampaklah sesudah itu 7 ekor lembu yang kurus dan amat buruk rupa, serta tubuhnya kurus kering. Aku belum pernah melihat yang buruk seperti itu di seluruh tanah Mesir. Dan lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama, yang tambun-tambun itu. Dan setelah mereka memakannya semua, namun tidak diketahui bagaimana mereka memakannya. Tetapi mereka tetap buruk rupa seperti pada awalnya. Maka aku terbangun. Kemudian aku melihat dalam mimpiku, dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai. Tampaklah pula 7 bulir gandum kering, kurus yang dihembusi oleh angin timur. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik. Dan aku telah menceritakan hal ini kepada para ahli sihir itu, namun tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. Lalu berkatalah Yusuf kepada Fir'aun, "Mimpi Fir'aun itu adalah satu. Elohim sedang menunjukkan Fir'aun sesuatu untuk dilakukan. Ke-7 ekor lembu yang baik adalah 7 tahun,
dan ketujuh bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Mimpi itu satu adanya. Dan ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang kurus yang dihembus oleh angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Inilah hal yang telah aku sampaikan kepada Fir'aun, bahwa apa yang akan Elohim lakukan, Dia telah memperlihatkannya kepada Fir'aun. Lihatlah, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Kemudian sesudahnya akan datang 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan, karena kelaparan itu akan menghabisi negeri ini. Dan kelimpahan itu tidak diingat lagi di negeri ini, akibat munculnya kelaparan yang mengikutinya itu. Sebab hal itu akan sangat hebat. Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Fir'aun, itu karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh Elohim, dan Elohim akan segera melakukannya. Dan sekarang, sebaiknya Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya atas negeri Mesir. Biarlah Fir'aun bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan mereka akan mengambil 1/5 dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Dan biarlah mereka mengumpulkan semua bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan yang akan datang, dan biarlah mereka menimbun gandum di bawah kuasa tangan Fir'aun, dan mereka menjaga bahan makanan di kota-kotanya. Dan bahan makanan itu akan menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di negeri Mesir, supaya negeri ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Dan usul tersebut adalah baik di mata Fir'aun dan di mata semua hamba-hambanya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Dapatkah kita menemukan seseorang yang seperti ini, yang padanya ada roh Elohim?" Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana sepertimu. Engkau akan berkuasa atas istanaku, dan menurut perkataan mulutmu, segenap rakyatku akan mentaatinya. Hanya pada tahta inilah aku menjadi lebih besar daripadamu." Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mesir." Maka Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yusuf. Dan ia mengenakan pakaian dari linen halus kepadanya dan memakaikan kalung emas pada lehernya. Dan ia memberikan kereta kepunyaannya yang kedua untuk dikendarai. Dan orang berseru di hadapannya, "Bersujudlah!" Dan ia memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi tanpa izinmu, seorang pun tidak akan menggerakkan tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menyebutkan nama Yusuf, Zafnat Paaneah, dan dia memberikan kepadanya Asnat anak Potifera, imam di On, sebagai istrinya. Dan Yusuf pergi menjelajah seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Fir'aun raja Mesir. Lalu Yusuf beranjak dari hadapan Fir'aun dan menjelajah ke seluruh tanah Mesir. Dan dalam 7 tahun itu, tanah itu mengeluarkan hasil yang sangat banyak hingga berkelimpahan. Dan selama 7 tahun, ia mengumpulkan seluruh bahan makanan yang telah dihasilkan di tanah Mesir itu, dan menempatkan bahan makanan itu di tengah-tengah kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota telah ia tempatkan di tempat yang sama. Demikianlah Yusuf menimbun gandum yang sangat banyak, seperti pasir di laut, sehingga ia berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung lagi. Dan bagi Yusuf telah lahir 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat anak Potifera, imam dari On, lahirkan baginya. Yusuf menyebut nama anak sulungnya Manasye, karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku
dan seisi rumah ayahku. Dan nama anak kedua ia menyebutnya Efraim, karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mesir itu berakhir. Maka ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang, sebagaimana yang telah Yusuf katakan. Dan kelaparan itu terjadi di semua negeri, tetapi di seluruh tanah Mesir ada bahan makanan. Ketika seluruh tanah Mesir mulai menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf. Apa yang ia katakan kepadamu haruslah kamu lakukan." Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh bumi. Dan Yusuf mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan menjualnya kepada orang-orang Mesir. Dan kelaparan sangat hebat melanda tanah Mesir, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf karena kelaparan yang makin hebat di seluruh negeri.